Tim mengalami kejadian aneh saat bekerja. Teriakan menyeramkan terdengar dari bawah tambang. Semakin dalam bor masuk ke tanah, asap tebal dan bau busuk mulai muncul. Mereka pun terpaksa menghentikan pekerjaan. Semua merasa ada sesuatu yang tidak beres di bawah sana. Ketika bor diangkat kembali, terlihat sisa-sisa yang tampak seperti jaringan manusia. Seorang profesor yang sangat berpengalaman segera menyadari bahwa kemungkinan ada makhluk tak dikenal di bawah tanah. Ia langsung memerintahkan penggalian di lokasi tersebut. Ternyata mereka benar-benar menemukan sesuatu. Sebuah mayat yang terbungkus rapat ditemukan terkubur di tanah. Bau busuk berasal dari tubuh tersebut. Karena penasaran, semua orang berkumpul untuk melihat. Namun tiba-tiba sebuah tangan keluar dan mayat itu hidup kembali. Semua orang terkejut. Mayat itu merobek lapisan tipis di tubuhnya, seperti anak ayam menetas dari telur. Anehnya, ia mulai berbicara dalam bahasa Prancis kuno, seolah-olah sedang meminta bantuan. Semua panik, namun mereka tetap membawanya masuk ke dalam rumah dan memberinya kopi hangat. Setelah meminum kopi, pria itu terus berbicara, tetapi tak seorang pun memahami bahasanya. Ia mulai terlihat marah. Profesor berusaha menenangkannya, tetapi tiba-tiba sesuatu seperti cacing keluar dari hidung pria itu. Melihat kejadian itu, Profesor mundur ketakutan. Dua orang lain yang berdiri agak jauh tidak melihat apa yang terjadi. Profesor mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar dalam tubuh pria tersebut. Lama kemudian, atasan wanita datang. Pria itu kembali berbicara dalam bahasa Prancis kuno, namun tetap tak dimengerti. Profesor menjelaskan kondisi serius kepada atasannya, dan untuk mengetahui apa yang ada dalam tubuh pria itu, pengambilan sampel pun diperlukan. Semua orang mulai bersiap mengambil sampel. Namun pria berjanggut menganggap ini hal sepele. Ia mengira profesor hanya salah melihat cairan hidung. Tapi karena semua mendukung profesor, akhirnya ia setuju membantu dan memegangi pria itu dari belakang agar sampel bisa diambil. Kali ini semua menyaksikan dengan jelas sesuatu keluar dari tubuh pria itu. Hanya pria berjanggut yang tidak melihat karena berada di belakang. Sampel berhasil diambil dan langsung dibawa untuk diuji. Hanya satu orang yang ditinggalkan untuk menjaga pria asing itu. Sore harinya, pria berjanggut datang bertugas. Ia memberi sandwich kepada pria itu. Karena bosan, ia mulai bermain dengan pisau. Ketika pria asing melihat pisau itu, ia langsung berhenti makan dan memintanya, sambil menunjuk ke lehernya, seolah ingin menggorok dirinya sendiri. Pria berjanggut menolak memberikannya. Pria itu pun marah dan secara tiba-tiba merebut pisau tersebut. Ia menaruhnya di lehernya, tetapi tangan satunya mencoba menghentikannya. Seperti ada dua jiwa yang bertarung dalam satu tubuh. Pria berjanggut terkejut. Tiba-tiba dari wajah pria asing itu keluar banyak tentakel seperti belalai. Ia pun menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia mencoba mencekik pria itu, tetapi pria itu terlalu kuat. Tak lama, pria berjanggut terjatuh ke lantai. Makhluk di dalam tubuh pria itu keluar dan masuk ke mulut pria berjanggut. Ia berusaha menahan, tapi sudah terlambat. Ia hanya bisa mengeluarkan sendawa. Tubuh pria asing yang sebelumnya menjadi inang makhluk tersebut kini kering dan tinggal tulang belulang. Pria berjanggut berlari dengan panik dan memberitahu atasannya bahwa pria asing itu sudah meninggal. Ketika atasan datang, ia juga terkejut. Pria yang sebelumnya masih hidup ini hanyalah kerangka. Pria berjanggut berbohong, mengatakan bahwa ia pergi ke toilet dan saat kembali pria asing itu sudah mati. Atasan pun merasa khawatir. Kini semua hanya menunggu hasil tes dari profesor. Tidak lama kemudian, profesor memberi kabar bahwa pria itu kemungkinan besar adalah manusia purba.